Prabowo Gibran begitu dinanti implementasinya. Pasalnya, program ini diharapkan menjadi solusi pengentasan stunting dan pemenuhan gizi anak-anak bangsa demi Indonesia Emas 2045. Makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren merupakan salah satu program terbaik cepat yang dikampanyekan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Program ini mendukung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang mulai mendesak dilaksanakan demi memberantas stunting atau TENKES. Halo semuanya, nama saya Najwa Fiska Amelia sebagai pengamat sosial UNJ. Dalam video ini, saya akan menganalisis secara kritis kebijakan pemerintah terkait makan siang bergizi gratis yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Video ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi juga dilihat dari segi keadilan sosial, kesiapan infrastruktur, serta dampak terhadap masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Kebijakan makan siang gratis ini mulai populer sebagai bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia. Nah, pemerintah dalam hal ini salah satu pasangan calon presiden 2024 menjanjikannya program unggulan dengan harapan meningkatkan gizi anak dan kualitas pendidikan. Secara angka dari data UNICEF tahun 2022 menunjukkan bahwa 27% anak-anak di Indonesia ini mengalami stunting. Makan siang gratis ini juga bisa dinilai menjadi salah satu intervensi langsung terhadap masalah ini. Tapi pertanyaannya, apakah kebijakan ini realistis dan berpihak pada kelompok rentan? Kalau kita lihat secara struktur sosial, kebijakan ini memang menyasar semua siswa, tapi pelaksanaannya bisa timpang. Di kota besar, akses makanan, infrastruktur dapur sekolah, dan logistik relatif tersedia. Namun, bagaimana dengan sekolah di pelosok Papua atau pedalaman Kalimantan? Nah, jika pemerintah tidak memetakan kebutuhan per wilayah secara spesifik, bisa jadi kebijakan ini malah menambah beban administratif tanpa menyelesaikan masalah utama, yaitu ketimpangan gizi dan akses pangan sehat. Jadi, walaupun niatnya baik, implementasinya tidak boleh seragam. Harus ada afirmasi lebih besar untuk daerah-daerah tertinggal. Nah, kita juga harus mempertimbangkan aspek budaya. Tidak semua daerah memiliki pola makan yang sama. Di satu sisi, makan siang gratis ini bisa membentuk budaya makan sehat. Tapi di sisi lain, bisa juga terjadi penolakan jika menu yang diberikan tidak sesuai selera lokal. Maka penting bagi kebijakan ini untuk melibatkan komunitas lokal dari ibu-ibu PKK, petani lokal, hingga tokoh adat dalam menentukan menu makanan. Nah, dengan begitu anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga merasa dihargai kebudayaannya. Pembahasan program makan siang gratis masih terus bergulir. Pada Kamis siang, program makan siang gratis ini disimulasikan untuk pertama kalinya. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dalam simulasi perdana ini. Simulasi ini merupakan usulan dari SMP Negeri 2 Curug. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari beberapa menu makanan yang sudah dikurasi oleh ahli gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, terdapat 4 pilihan menu. Di antaranya nasi dengan menu ayam, nasi dengan menu telur, gado-gado, dan somai. Terkait dengan anggaran makan siang gratis yang masih simpang siur, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pembahasan masih belum rampung. Sementara untuk simulasi, Erlangga menyatakan bahwa biayanya ini akan masuk ke anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai volunteer skema makan siang gratis. Nah, banyak pihak yang menanyakan dari mana anggaran 400 triliun lebih itu akan diambil. Dalam perspektif ekonomi politik, ini adalah kebijakan yang membutuhkan alokasi besar, namun juga multiplier effect. Nah, jika dikelola dengan tepat, program ini bisa membuka lapangan kerja baru. Petani lokal bisa jadi pemasok,
ibu-ibu bisa menjadi koki sekolah, tapi jika tidak, justru membuka peluang korupsi dan pemborosan. Nah, transparansi dan pengawasan publik ini juga bisa jadi kunci dalam keberhasilan program ini. Program makan siang bagi anak usia sekolah disebut akan segera diterapkan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu negara yang paling awal memulai program serupa ialah Jepang, yang telah merintisnya sejak lebih dari 1 abad silam atau pada 1889 lalu. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah dasar di pinggir kota Tokyo, SD Nitobe Bunka, yang menerapkan program makan siang dengan perencanaan terstruktur. Makan siang bagi siswa disiapkan oleh seorang nutrisionis dengan amat detail, mulai dari menu, gizi, dan variasi pengolahan makanan yang dibuat beragam agar siswa semangat makan di sekolah. 日本だけではなくて子どもたちのこの時期は体づくりの大切な時期ですので、一食一食何を食べるかがとても大切な時期だと捉えていますので、一日の中の一食ですが、もちろん味、そして食材すべていい体験ができるようにと思って考えています。 SD Nitobe Bunka menerapkan bahan-bahan makanan seimbang yang dikenal dengan istilah Mago Wayasashi. Menu makanan di sekolah dasar Jepang tak hanya mengandung karbohidrat dan protein, namun biasanya juga mencakup biji-bijian, rumput laut, aneka sayur, jamur, dan lainnya. Tak ketinggalan, minuman probiotik asal Jepang, Yakult, juga kerap masuk dalam menu tersebut karena baik bagi pencernaan. 子どもたち、それからアスリートにとっても同じことなんですけれども、鍵となる栄養素は2つあります。それは炭水化物、糖質とそれからタンパク質です。で、ちょっと説明しましたけれども、炭水化物は体内時計のスイッチを上げる、それから脳に栄養を補給する。アスリートの場合はですね、筋肉のグリコーゲンの回復という意味でとても勧められる重要な栄養素です。でもこれも少し説明しましたけれども、タンパク質の摂り方も大事です。で時間栄養学的に夜の睡眠に良い睡眠のためにという意味で、やっぱり朝食と昼食にタンパク質を摂っておくことが大事です。で日本の子どもたちは、ほとんど 100% に近い子どもたちが学校給食、スクールランチを食べていて、で必ず牛乳を飲みます。で牛乳にはとてもトリプトファンがリッチなので。 Nah, bisa kita lihat juga beberapa negara seperti Finlandia dan Jepang itu sudah lama menerapkan program makan siang gratis ini. Nah, bedanya di sana sudah ada budaya partisipatif, disiplin administrasi, dan keterlibatan komunitas. Nah, hal yang sama di India. Program ini sempat gagal karena kualitas makan yang buruk dan korupsi pengadaan. Jadi, Indonesia ini sebenarnya perlu belajar dari contoh-contoh ini, dan mana yang berhasil dan mana yang harus dihindari. Nah, di tengah perdebatan politik ini, kita sebagai warga negara juga harus kritis. Kebijakan makan siang bergizi bukan sekedar soal kenyang atau janji kampanye, tapi soal membangun masa depan generasi bangsa. Dan sebagai pengamat sosial UNJ, saya melihat bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kepekaan sosial, keadilan distribusi, dan keterlibatan komunitas. Kita tidak butuh program besar yang sekedar gagah di atas kertas, tetapi yang benar-benar menyentuh akar rumput. Terima kasih sudah menyimak analisis saya. Jangan lupa terus kritis, terus peduli, dan terus bersuara. Salam dari saya, Najwa Fiska Amelia sebagai pengamat sosial UNJ. Sampai jumpa di video berikutnya.